Re. Oh, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi friends, welcome back to my channel. It's Freya Show. Yay! Don't be bad for yourself. Focus on your goal direction. It's time to open new scroll. Never lose your fight. Everything is alright. Hari ini aku akan membahas buku menarik. Bun, harusnya ini jangan ditaruh di sini, Bun. Oke, aku udah taruh di sana. Semoga aman. Pokoknya tentang bahasa Inggris. Nah, ini bukunya. Namanya Anti Grammar. Hah? Apa ini Anti Grammar book? Ayo kita buka. Wah, yang manulis ini Mr. D. Ini beneran orang bule loh. Bikin penasaran kan? Pembahasan di buku ini sebenarnya hampir sama dengan isi konten aku yang English, yaitu tentang grammar, part of speech, and tense. Di bagian ini, yaitu di part of speech ini, ada tulisan yang bagus. Kamu adalah noun, maksudnya kamu itu adalah kata benda. Kamu verb buku ini, maksudnya kamu membaca buku ini. Verb itu kan kata kerja. Buku ini adjektif banget. Arti dari adjektif itu kan kata sifat. Jadi maksudnya kata sifat tentang buku ini, misalnya buku ini bagus banget. Hehehehe, bagus ya penjelasannya. Nah, buku ini tuh ngebahas bahasa Inggrisnya tuh lucu gitu loh. Lihat di sini. Apakah grammar itu penting? Ayo kita cari tahu. Sekarang coba baca buku ini lebih dekat. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Tapi jangan terlalu dekat. Emang kamu mau cium buku ini? Mundur sedikit. Hihihi, Mr. D jahil banget ya. Jadi menurut buku ini, grammar itu penting. Tapi yang paling penting adalah vocabulary. Aku setuju sekali dengan Mr. D yang mengatakan kamu nggak bisa ngomong dalam bahasa Inggris tanpa vocabulary. Tapi kamu bisa ngomong dalam bahasa Inggris tanpa grammar. Kalau tanpa grammar tapi dengan vocabulary mungkin akan terlihat berantakan. Tapi kamu tetap bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya Mr. D ini mengajak untuk menggunakan grammar langsung dalam konteks kehidupan. Jadi kita tahu kapan-kapan saja menggunakan grammar. Apakah kisah tentang masa lalu atau pembicaraan tentang masa depan? Oh ya, ada tips juga nih. Kalau mau cepat bisa bahasa Inggris dan praktik, kita juga perlu mempelajari budayanya. Jadi kita bisa paham. Misalnya kalau di kita orang Indonesia, pas baru ketemu orang pertanyaannya kayak gini. Ya Allah, kamu anak Mbak Eni. Iya. Yang tetangga aku dulu itu. Iya. Kamu udah nikah belum? Suami kamu siapa? Kamu udah hamil belum? Kamu tinggal di mana sekarang? Mama kamu gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Coba kita ulang. Hi, how are you? Are you married? Do you have a child? Huh? Not yet. How come? So, when will you get married? Kalau kalian nanya-nanya seperti itu ke orang bule, kalian akan dicap usil. Kalau ditanya-tanya kayak gitu, ada dua reaksinya. Kalau kalian nggak dipentung, ya bulenya yang kabur. Tapi kalau kalian kepo banget, kalian bisa
sama nambahkan. Do you mind if I ask you about? Do you mind if I ask you about your status? Do you mind if I ask you whether you are married or not? Jadi menurut buku ini, kalian jangan bertanya tentang status pernikahan, usia, dan agama ke orang-orang di negara bahasa Inggris seperti Inggris, Amerika, Australia, atau Kanada. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kurang etis. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya nggak akan ada resiko yang melukai fisik kalau kamu membuat kesalahan dalam bicara bahasa Inggris. Gak mungkin kan setiap kamu mengalami kesalahan grammar gigimu hilang satu. Menurut aku Mr. D lucu. Kita ambil salah satu tes di buku ini, yaitu present perfect. Present perfect sebenarnya digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah tindakan sudah terjadi sekali atau berkali-kali sebelumnya. Biasanya sering digunakan untuk membicarakan tentang pengalaman atau perubahan yang sudah terjadi. Kalimat present perfect dibentuk dengan has atau have plus past participle verb 3. Kalimat positif, you have eaten rice many times. Kalimat negatif, you have not eaten rice many times. Kalimat tanya, have you eaten rice many times? Kita gunakan present perfect untuk mengatakan bahwa suatu tindakan terjadi pada waktu yang nggak ditentukan, tapi yang jelas sebelum waktu sekarang. Contoh, kalau kita ngomongin J.K. Rowling, penulis Harry Potter, maka kita bisa mengatakan she has written many books. Karena J.K. Rowling sudah menulis banyak buku dan J.K. Rowling masih bisa menulis lebih banyak buku karena J.K. Rowling masih hidup. Sedangkan kalau kita mau membicarakan William Shakespeare, penulis Romeo and Juliet, kita nggak bisa pakai present perfect karena orangnya sudah meninggal. Tapi pakai past tense. Jadi kita bisa mengatakan he wrote many books. Sebenarnya masih banyak yang kita bisa bahas dari buku ini. Tapi bagaimana kalau kita ngobrol langsung sama Mr. D? Hey, that's pretty good. Apakah